Ketemu lagi bersama kiper lokal di sini. Di video kali ini di tangan kiper lokal sudah ada glove Volt Alpha ya. Ini ya banyak dari kalian terutama di Instagram itu DM dan komentar bahwasanya, bahkan di TikTok juga ada, Bang coba tes ataupun coba spill glove Volt Alpha ya. Akhirnya ya di depan kita sudah ada glove-nya. Terima kasih buat toko kiper Bandung sudah support dengan mengirimkan glove-nya untuk kiper lokal cobain. Yang pasti di video kali ini kiper lokal bakal mereview sejujur-jujurnya, semampunya kiper lokal. Baik buruknya nanti bakal Kimin sampaikan, terutama nanti di saat video playtest ya. Jadi untuk video unbox review ini kita akan lihat dulu seperti apa penampakan glove-nya, seperti apa detailing glove-nya, materialnya seperti apa, penggunaannya ataupun spesifikasinya lah. Kita lebih ke spesifikasinya seperti apa. Oke, ini glove-nya sudah di depan kiper lokal, jadi langsung aja kita coba unboxing sarungnya. Oke, depan kita sudah ada glove-nya yaitu Volt Alpha Hybrid Roll Neck. Untuk Volt sendiri merupakan brand Singapura ya. Untuk saat ini dia rilis 3 pilihan warna dan 3 pilihan cutting ya. Karena Volt ini baru rilis satu seri yaitu seri Alpha sendiri. Untuk seri Alpha ini masuknya kategori adalah dia masuk ke kategori glove mid grade ya. Dan informasi sedikit bahwasanya untuk di Indonesia sendiri distributor terbesarnya ataupun distributor utamanya adalah Toko Kiper Bandung. Jadi kalian bisa beli glove ini di Toko Kiper Bandung. Link sudah Kimin sertakan di kolom deskripsi ya. Oke, langsung aja kita bahas penampakan glove-nya. Untuk packaging atau bagnya sendiri dia seperti ini. Dia materialnya seperti material tas seperti itu ya. Bisa kalian lihat detailnya. Kemudian di sini ada tulisan Volt Alpha. Di bagian depan dia menggunakan material jaring untuk untuk melihat ataupun kita bisa lihat glove-nya. Kemudian karteknya dia ada di luar tulisan Volt Alpha Hybrid Roll Neck. Nah, ini biasanya karteknya ini sesuai dengan cutting yang digunakannya, dan untuk warna merahnya ini kayak kalau nggak salah dia sesuai dengan warna dari glove-nya ya. Bagian atas dia cuman ada strip polos seperti ini aja. Di belakangnya di atasnya ada penggantungnya, jadi bisa kita gantung. Kemudian di bagian sisi belakang dia ada tulisan Volt Lightning Fast Defense, ya seperti inilah. Kemudian ada sizingnya. Kemudian di sini ada glove care-nya dan di sini ada barcode-nya ya. Oke, langsung aja coba kita unboxing glove-nya. Pembukanya dia letter L dan seperti inilah penampakan glove-nya. Nah, ini sudah kosong ya dalamnya. Ini plastiknya sebenarnya sudah Kimi lepas buat ngecek aja. Dan inilah penampakan dari glove Volt Alpha Hybrid Roll Negatif ya. Untuk hybrid roll negatif ini warna dasarnya dia berwarna merah, kemudian ada kombinasi warna Tosca dan terdapat warna putih di bagian logo Volt-nya. Dan di sini juga terdapat corak yang berwarna Tosca. Keseluruhan warnanya hampir keseluruhan warna merah. Kemudian di sini ada woven berwarna agak biru muda seperti itu ya, dengan tulisan SG. Kayaknya ini kepanjangan dari Singapura, karena singkatan dari Singapura ya, karena brand ini kan berasal dari Singapura. Oke, itu untuk dari segi pewarnaan. Di bagian latex juga dia warnanya merah, kemudian gasetnya dia berwarna putih, kemudian terdapat logo Volt berwarna biru Tosca seperti itu. Oke, langsung aja kita coba bahas dari segi desain glove-nya. Dari segi desain sendiri dia menurut Kimin cukup fresh lah ya. Dari segi desainnya cukup fresh dengan bentuk seperti ini. Karena untuk brand lokal sendiri yang desain seperti ini kayaknya belum ada. Cuma secara siluet glove ini banyak teman-teman yang bilang bahwasanya glove ini mirip-mirip lah dengan si TKB Ristar, karena sepenglihatan Kimin dan seperhatian Kimin perhatiin memang kayaknya tapi ini ya, disclaimer dulu, ini hanya pendapat Kimin, pendapat kiper lokal pribadi. Sepertinya glove ini emang produksiannya dia satu pabrik dengan si TKB Ristar ya. Itu menurut Kimin pribadi. Teman Kimin belum memegang detail datanya seperti apa, tapi menurut Kimin sepertinya mereka ini satu pabrik dan satu pabrik lah, satu produksi, hanya saja beda brand. Oke, dari segi desain dia seperti ini. Embosan bagian backhandnya terdapat embos-embosan ataupun press ya, jadi dia di dalamnya itu di press seperti itu, nggak ada potongan-potongan ya, jadi ini full backhand. Dan backhandnya dia tidak menyeluruh, di bagian sini dia masih ada terlihat bagian bodinya. Oke, dan lanjut aja, bagian pumpnya dia coraknya seperti ini. Menurut Kimin ya simple, strapnya juga simple. Oke, langsung kita bahas spesifikasi glove-nya. Dari spesifikasi sendiri pada bagian backhandnya dia menggunakan Dumbex. Jadi materialnya Dumbex yang di emboss.
Ya, material backhandnya dia Dumbex. Untuk ketebalannya sendiri ini sepertinya di 3 mm saja untuk bagian backhandnya. Kemudian bagian bodinya, dia bodinya menggunakan J-mesh ataupun material mesh seperti ini yang dilaminasi ataupun ditambah dilapisi oleh busa. Jadi ini bagian bodinya nih empuk karena dia dilaminasi dengan busa, ditambah dengan busa ya. Kemudian di bagian thumb wrap ataupun bagian jempol dia terdapat double thumb wrap. Nah, ini namanya double thumb wrap ya. Jadi bagian jempol yang di wrap ke atas itu namanya double thumb wrap. Dia terdapat dua, bagian atas dan bagian bawah. Oke, kemudian pada bagian wrist insert, dia wrist insertnya menggunakan material polyester yang cukup panjang, bahkan ini menurut Kimin jauh lebih panjang ketimbang brand lokal lainnya ya. Jadi ini cukup panjang untuk wrist insertnya. Dengan velcro-nya ini bisa kiper lokal bilang tergolong standar ya, velcro yang biasa, bukan velcro yang halus. Karena kalau velcro yang halus tuh bukan seperti ini, bentar. Coba kita lihat di kalsi ya. Nah, ini bedanya ya. Kalau velcro yang halus dia biasanya agak mengkilap dan ini velcro yang biasa. Jadi strapnya atau velcro-nya dia menggunakan velcro yang biasa. Untuk strapnya sendiri dia strapnya menggunakan single strap Dumbex. Jadi ini single strapnya Dumbex seperti ini, tebal lebar. Keunggulan dari single strap lebar seperti ini biasanya jauh lebih nyaman digunakan jika kita bandingkan dengan single strap yang lebih kecil. Dan terdapat bidang ID di bagian samping sini, kemudian sini ada tulisan V Alpha ya atau Volt Alpha nama serinya, dan bagian dalam juga sudah ada velcro-nya. Dan ini untuk tag labelnya ya, tag labelnya, sizing. Oke, kita bahas ke bagian latexnya. Untuk bagian latex dia, oh iya, untuk harganya sendiri glove ini di toko Kiper Bandung itu bener-bener harganya murah banget, nggak sampai 300 ribuan. Kalian sudah bisa cobain glove Volt Alpha ini karena kiper-kiper Liga 1 kayaknya beberapa itu sudah banyak yang menggunakan glove ini di kompetisi ya. Contohnya ada Gianluca itu menggunakan glove ini di liga buat kompetisi. Jadi ada Kartika Aji juga. Jadi ya harganya benar-benar terjangkau, nggak sampai 300 ribuan di toko Kiper Bandung kalian sudah bisa mendapatkan glove ini. Kita bahas spesifikasi bagian latexnya. Latexnya sendiri dia menggunakan 4 mm New Basic. New Basic itu adalah latex yang umum dan banyak banget digunakan di glove mid grade brand lokal, karena setahu Kimin untuk saat ini brand lokal glove-glove mid grade-nya itu hampir, terutama di tahun-tahun kemarin ya, itu hampir seluruhnya glove mid grade itu banyak menggunakan latex New Basic. Karena untuk New Basic itu dari segi grip maupun durabilitas bisa dibilang cukup mumpuni lah, cukup memukau lah. Dan brand Volt ini menggunakan latex New Basic dengan cuttingnya dia hybrid roll negatif. Nah, cuttingnya sendiri dia untuk ada 3 cutting ya. Untuk di warna hitam itu ada negatif cut, kemudian di warna putih itu ada roll cut, dan di warna merah ini dia menggunakan hybrid roll negatif ya. Jadi kayak merah ini jatuhnya kayak gabungan dari 2 cut pada warna yang hitam maupun warna yang putih. Itu untuk bagian cuttingnya. Gasetnya sendiri dia menggunakan J-mesh warna putih seperti ini ya gasetnya. Mungkin itu aja untuk segi spesifikasi. Untuk teknologi lainnya glove ini bisa dibilang ya simple, nggak ada teknologi yang begitu wah-wah banget, cenderung standar-standar aja ya. Dan ini bagian dalamnya bisa kalian lihat ya, cenderung standar aja. Ya karena glove mid grade ya, glove mid grade itu apa yang mau tambahin teknologi, kalau ditambahin teknologi pasti harganya bakal jadi mahal. Oke, kita coba fitting glove-nya seperti apa. Oh iya, di glove ini nggak ada fitur pull up ya, jadi agak susah aja kita menariknya karena nggak ada fitur pull up di bagian glove-nya. Jadi ya kita pegang bagian wrist insertnya jika kita ingin menggunakannya. Oke, fitnya seperti ini sudah Kimin gunakan ya. Overall dari segi fittingnya kita coba dulu kenyamanannya. Oke, menurut Kimin sendiri dari segi fitting glove ini, dari lebar bagian area sini dia lebarnya pas banget untuk kiper lokal yang biasa menggunakan size 8 ya. Ini pas banget, nggak kekecilan, nggak kesempitan, juga nggak nggak besaran, jadi pas banget true size. Di bagian jempol, panjang jempolnya ini juga pas, ngefit oke, enak. Kemudian nggak juga terlalu ngefit banget, nyaman lah. Di 2 jari terluar yang menggunakan roll cut ini juga panjangnya pas di ujungnya, di negatifnya juga dia pas untuk di bagian ujungnya. Kemudian di bagian sisi samping atau sisi gasetnya, nah untuk di gasetnya
di jari yang ini, di jari yang kelingking ini panjangnya pas, tetapi di tengah ini dan di bagian telunjuk ini panjangnya sedikit agak kurang menurut Kimin. Ya, panjangnya sedikit agak kurang, jadi agak gantung sedikit tapi ya, terutama di bagian latex. Kalau bagian backhandnya dia panjangnya pas nih, bagian backhandnya dia panjangnya pas. Hanya saja di bagian palmnya dia agak sedikit gantung. Dan untuk pergelangannya sendiri ini nyaman banget, nggak kebesaran, nggak juga kesempitan, makanya juga mudah, nggak sulit. Overall ini untuk fit dari segi fitting ini true size, jadi bisa kalian gunakan sesuai size standar kalian, karena di sini Kimin juga gunakan size standar ya, kiper lokal yaitu size 8 ya. Dari segi fittingnya ini enak banget, pergelangannya juga aman. Oke. Apa lagi ya yang bisa Kimin bahas di glove ini, mungkin itu aja untuk saat ini ya. Nah, di next video nanti bakal kita coba Kimin jelaskan detail hasil kiper lokal menggunakan glove ini setelah glove ini kiper lokal playtest ya, karena kiper lokal nggak bisa sebutin gimana feelnya setelah sebelum kita playtest glove-nya. Nanti jadi jangan lupa kalian subscribe akun YouTube kiper lokal buat kalian pantengin di next video gimana hasilnya kiper lokal playtest sarung tangan ini. Oke, jangan lupa kalian, buat kalian yang cari sarung tangan langsung aja cek link di deskripsi ya. Sudah Kimin sertakan link pembelian glove ini di kolom deskripsi. Ketemu lagi di video selanjutnya. Kiper lokal pamit, ciao.